Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib, channel yang gak ada kapok-kapoknya ya, membahas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu ya. Di kesempatan video kali ini ya, langsung saya kedapatan sepatu Akpol ya. Ini sepatunya sepatu Akpol dan wah, silau ya. Nanti kita simak di meja pengerjaan aja ya, biar tidak terlalu silau karena ini siang hari ya, saya berhadapan dengan matahari langsung dari, pokoknya depan saya itu sangat silau banget ya jalan. Dan mari kita simak di meja pengerjaan saja biar sepatu ini cepat ditangani. Oke ya, dan ini sepatunya Akpol ya, bisa kawan-kawan lihat Akpol ya. Dan sepatu ini sangat ribet ketika dijahit ya. Jika kawan-kawan mempunyai sepatu seperti ini ataupun bahkan tipenya atau mirip bentuknya, mirip bahannya, kita harus benar-benar hati-hati karena kita tidak boleh asal untuk menjahit sepatu seperti ini ya. Kita lepas dulu insolnya, kendorkan talinya. Kita nggak bisa asal ya untuk mengerjakan sepatu ini. Ya semua sepatu itu nggak boleh asal dalam pengerjaan. Tapi untuk jenis-jenis ini kita benar-benar harus hati-hati sekali ya. Untuk yang pertama kita jahit adalah bagian midsole-nya. Ingat bagian apa? Bagian midsole-nya ya. Saya cari jarumnya. Oh, ini jarumnya. Midsole itu bagian mana? Bagian yang putih ini ya. Yang putih ini namanya midsole ya. Sole tengah, insole ini sole dalam, ini midsole tengah, dan outsole sole luar atau sole bawah. Dan untuk menjahit bagian midsole kita membutuhkan benang yang sesuai warna putih dengan nomor 9 ya. Dan untuk menjahitnya kita lihat ini adalah tambalannya. Untuk bagian depan hitam ini adalah karet ya. Jadi apa? Jadi artinya kita nggak usah jahit bagian depan ini. Dalam artian ketika kita menjahit midsole nggak usah outsole-nya dijahit. Outsole nanti dijahit sendiri ya. Jadi fokus kita adalah menjahit midsole. Terus dari mana kita harus memulai karena ini ujungnya adalah di sini ya. Berarti kita mulai dari ujung ke ujung sini ya. Dari ujung sini ke ujung sini. Kalau kita mulai dari tengah nanti terlalu banyak sambungan ya. Jadi kita harus mulai dari sini. Bang, itu ada garisnya ya, ada lekukannya, ini ada lekukannya ya. Apakah kita harus mengikuti lekukan ini? Jawabannya adalah enggak. Karena apa? Karena lekukan ini jaraknya tidak sesuai standar. Ya terserah jika kawan-kawan nekat mau pakai jalur ini dan jalur depan ini. Karena apa? Karena jalur ini terlalu ke bawah ya. Jalur ini terlalu ke bawah dan itu akan menyebabkan jahitan kita akan cepat lepas nantinya. Tapi kalau kawan-kawan pengen menjadi bagian itu ya nggak apa-apa, silakan aja, tapi resikonya nanti sepatu akan cepat kebuka sedikit-sedikit di bagian ini ya, atasnya ini. Itu resikonya. Kita mulai dulu menjahit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, saya mulai ukur-ukur dulu ya agar nanti pas. Dan ini saya nggak sesuai di bagian yang lubangnya ini ya. Saya membuat jalur baru karena apa? Karena saya rasa bagian lekukan bawahnya itu nggak sesuai standar ya, nggak sesuai standar jarak. Dan untuk bahan midsole ini adalah bahannya Evapilon ya, Evapilon, dan bahan itu empuk, dijahit sangat mudah. Dan untuk bahan Evapilon kita tidak perlu membuat jalan benang, dicatat ya. Walaupun sering saya gembor-gemborkan, tapi masih banyak yang kadang salah ya. Bagian Evapilon ini nggak perlu diberi jalan benang. Jadi langsung dijahit saja. Bang, apakah benangnya nggak menonjol-nonjol?
Iya sedikit menonjol-nonjol ya, tapi sebaiknya untuk menariknya kita agak tarik kencang agar apa? Agar benangnya sedikit masuk. Tapi kita lihat bahannya dulu. Kalau bahannya ini kulit, kita berani menarik agak kencang, tapi kalau bahannya rajutan atau kain, kita jangan tarik kencang. Loh, risikonya apa kalau bahan rajutan ketika kok ditarik kencang bahaya? Karena si bahan akan mengecil, akan menciut ketika tarik kencang dan yang terjadi adalah sepatu akan berubah ukuran menjadi lebih kecil. Tapi kalau bahannya itu dari apa itu namanya? Dari kulit dan teksonnya itu kuat, tekson bawahnya itu kuat, ini bagian bawah ini itu kuat. Kita berani untuk menarik kencang karena ketika kita tarik kencang bahannya ada penahannya yaitu tekson tadi ya, teksonnya itu menahan. Jadi menjahit itu tidak asal asal ceplos-ceplos saja ya, kita pertimbangkan bahannya dia memakai bahan apa saja, terus banyak pertimbangan lagi ya. Jadi tidak boleh eh, asal me- asal menentukan ya. Karena apa? Karena ini adalah sepatu orang ya. Harus kita kasih jasa servis yang bagus. Sebenarnya kontrol dari pekerjaan itu ada dari diri kita ya. Jadi bagus atau enggaknya, kuat atau enggaknya itu kita yang tahu ya. Kalau menurut kita itu kuat, sudah kuat dan bagus, pasti orang akan menilai itu bagus. Karena bagus tidaknya itu kita yang benar-benar tahu ya, kita yang benar-benar paham. Ya, fokus menjahit midsole. Fokus. Bang, apakah jarak spasinya bisa rempet? Boleh-boleh aja ya. Kalau bahan Evapilon ini rempet nggak apa-apa karena bahan ini walaupun tergesek ini kemungkinan sobeknya itu sedikit beda dengan bahan TPR. Apalagi ini tidak dibuat jalan jalan benang, jadi tidak ada luka ya, kecuali luka tok ini tusukan atau ya tusukan luka coblosan ini ya jarum. Bang, apakah sepatu ini bisa dijahit silang ataupun jahit zigzag? Jawabannya adalah bisa ya. Cuman saya tidak pernah menjumpai atau mendapatkan sepatu seperti ini dijahit zigzag atau silang ya. Biasanya saya mendapatkan itu sepatu Converse atau Vans. Dan untuk sepatu-sepatu seperti ini saya jarang yang minta dijahit silang ataupun zigzag. Tapi bisa. Oke, akan saya jeda saja ya. Nanti kalau sudah selesai menjahit midsole akan saya lanjutkan lagi ya. Karena ini masih lama nunggunya. Nanti durasinya terlalu kepanjangannya ini. Yang penting hasilnya seperti ini nih, hasil sementara ya. Dan ini memasuki di bagian belakang. Belakang itu lebih sedikit susah karena ada pengaman tumitnya ya yang keras. Jadi untuk bagian belakang ini kita agak sedikit susah ya karena lebih keras. Tapi tetap bisa. Jadi tangan saya ini yang dalam ini menahan ya, menahan agar bahannya tidak ikut gerak. Dan saya juga memegang benang ini ya, bagian tangan dalam ini memegang benang. Tujuannya menahan dan memegang benang. Jadi
Ketika seperti ini kita tuh fungsinya tahan untuk menahan bahan ini ya agar tidak masuk ke dalam. Dan terus ketika jarum sudah masuk, tangan ini berfungsi untuk mencantolkan ya, mencantolkan benang ke jarumnya ya. Jadi ini saya pegang dan saya cantolkan seperti ini. Dan yang terakhir adalah fungsinya menarik benang ya. Ini ditarik dan ini hanya menahan ya, menahan dan mempelintir seperti ini. Jadi menahan dan mempelintir ya, menahan dan mempelintir dan ini menarik seperti ini. Bang, apa tujuannya itu kok dipelintir? Tujuannya adalah biar jahitannya lebih kenceng ya. Kalau nggak dipelintir gimana? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu cuma cara saya agar jahitan saya lebih kenceng saja. Oke ya, dan satu jahitan lagi sudah sampai ujung depan ya. Jadi otomatis ini artinya bagian midsole sudah terjahit semua ya. Dan ini saya tinggal menjahit yang terakhirnya. Ya, ditalikan ya, jangan lupa ya. Untuk menjahit yang terakhir itu ditalikan agar nanti jahitan kita tidak lepas. Ditarik ke dalam hingga sambungannya masuk. Ini ya. Mana nih? Nggak terlihat. Nah, ini ya. Hingga sambungannya masuk. Nah, masuk, tarik juga yang kenceng. Setelah itu, kalau sudah masuk, kita potong bagian luar, potong bagian dalam. Dan kita rapikan dulu agar apa? Agar nanti kita tidak lupa ya setelah menjahit. Kalau nggak dirapikan, nanti kita malah lupa dan akan belum rapi ya. Ini ya bagian midsole sudah terjahit ya, terjahit semua. Kawan-kawan bisa lihat. Nah ini ya, ini bagian midsole sudah terjahit semua. Dan lanjut kita menjahit bagian outsole. Tapi sebelum menjahit, karena ini ada bagian yang mengelupas, kita lem-lem dulu ya. Ini ya, ada bagian yang mengelupas tuh. Kita lem-lem dulu. Nanti kalau sudah dilem baru kita jahit. Jadi kita jangan acuh tak acuh atau nggak peduli walaupun ada yang terbuka dijahit sajalah, itu jangan. Harus kita lem dulu agar penjahitan nanti proses menjahit itu mudah ya. Ini kalau nggak dilem dulu nanti proses menjahitnya susah. Kita cek-cek lagi ya, ada lagi nggak bahan yang mengelupas. Kalau sudah nggak ada barulah kita jahit. Ternyata nggak ngaruh ya, dilem ini mungkin karetnya sudah agak mati ya, jadi mungkin dilem dia nggak mau nempel. Nempel sih tapi sedikit. Ya udah, sembari kita menunggu lemnya menempel, kita sayat aja ya bahannya. Dan ini saya memakai apa, alat sayat yang model ini ya, model dorong. Dan di sini saya jangan menyayat bagian bawah terus tuh, jangan ya. Kita lihat modelnya, dijahit di bagian di saya di bagian yang terakhir kita apa ya, terakhir paling akhir di apa ya, paling pinggir pokoknya, di bahan paling pinggir seperti ini. Kita sayat seperti ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini ya, kita sayat seperti ini. Jadi sayatnya mengikuti bahan ini ya. Kalau bahan ini belok ke sini, kita ikuti semua belokan ya. Nah, seperti ini. Kita harus ikuti semua belokannya. Dan ini ke tengah, kita harus ikuti ke tengah juga. Seperti itu ya. Sepertinya pakai alat sayat ini bahaya. Saya mau memakai alat sayat yang lain ya. Ini sepertinya bahaya, kita tukar aja alat sayatnya. Karena yang tadi itu alat sayat untuk menyayat bagian yang soft atau yang lembut ya. Kalau ini untuk yang menyayat bagian yang kasar ya.
karena ini bagian outsole itu kasar ya. Nah, kita set seperti ini ya. Terlihat nggak? Sebentar, saya akan cerahkan. Ya, saya akan mulai menyayat lagi ya. Proses penyayatan sol. Nah, itu ya. Nih. Dan di bagian belakang yang kuning juga harus kita sayat ya. Seperti ini. Yang kuning agak susah nih. Agak kuat. Nah, ini ke atas. Nah ya, karena bagian sampingnya ke atas, jadi kita ikut ke atas. Jangan di bawah terus. Jadi sayat mengikuti pola ya. Mengikuti polanya. Nah ini disayat juga ya. Seperti ini. Jadi mengikuti kelokannya. Kalau ini belok, kita ikut belok seperti ini. Biar hasilnya sangat rapi ya. Nah ini ya, ikut. Harus mengikuti, benar-benar mengikuti. Nah, kita belok lagi ya. Untuk depan sudah ada sayatannya dari pabrikannya, jadi kita nggak perlu ini ya, sudah ada ini. Ya, sudah ada, jadi kita nggak usah sayat lagi. Nah, sampai sini saja karena ini sudah ada, nanti kita nyambung dari yang belum ada bagian sini. Ini di bagian bawah ya. Baru naik ke atas. Nah, sudah selesai ya. Sudah disayat semua dan lanjut kita menjahit. Untuk menjahit ini yang pertama kita butuh benang apa? Benang hitam ya. Karena di sini kita memerlukan benang, dua benang ya, yaitu hitam dan kuning ya. Di sini saya memakai benang hitam dulu yang lebih dominan atau yang lebih banyak ya. Nanti yang kuning ini nomor 12 nggak cocok, kita pakai nomor 9 aja. Ini nomor 9. Dan tentunya kita harus mulai dari titik terakhir, yaitu di sini ya. Ini titik terakhir dan ini titik terakhir. Jadi nanti berakhir di sini, mulai di sini. Dan untuk yang kuning-kuning ini, ya, karena ini sedikit nggak apa-apa, kita pakai terabas aja, pakai benang hitam. Ini ya, mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini langsung tembus ke bagian dalam ya. Nah ini ya, langsung tembus ke bagian dalam. Oke, langsung kita eksekusi ya. Jadi tembus ke bagian apa mana? Dalam ya. Sebenarnya nggak ada kesusahan sih menjahit bagian ini. Tapi yang penting caranya harus pas. Kalau caranya nggak pas, hasilnya nggak akan rapi dan nggak akan maksimal. Dan jarak spasinya juga jangan terlalu rempet seperti yang atas ya. Kita renggangkan lagi karena ini bahannya itu karet, tapi karetnya sudah agak mati ya, sudah agak kaku.
Makanya kalau terlalu dekat spasinya nanti yang dikhawatirkan bahannya akan terbelah menjadi dua, artinya akan pecah. Kawan-kawan yang baru mulai bisnis ini dan belum tahu apa-apa, belum tahu banyak teknik, belum tahu banyak macam-macam benang atau macam-macam apa pokoknya ya, silakan komentar saja atau DM ke Instagram saya. Ketika saya ada waktu luang pasti akan saya balas. Kalau belum saya balas ya berarti saya masih sibuk untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan saya, karena alhamdulillah pekerjaan saya sangat numpuk banget, baik yang dari lokalan, dari desa saya, desa sebelah, kota saya, kecamatan saya, bahkan dari luar-luar kota atau luar pulau itu sangat banyak banget. Saya juga sudah jadwal ya pengerjaannya. Makanya kalau yang belum dikerjakan berarti itu belum waktu jadwalnya sampai. Oke ya. Dan ini seperti ini. Tengahnya juga ikut dijahit ya. Jadi ke tengah sini ikut dijahit. Jadi sudah dipastikan ini akan kuat banget ya. Akan saya jeda saja ya. Nanti kalau selesai akan saya share. Oke, ini ya di bagian hitam. Tinggal sedikit lagi ya. Berarti kita harus menali atau mengakhiri benang hitam di sini. Kita tidak boleh terabas ke sini ya. Tidak boleh terabas ke di bagian yang kuning, karena apa? Karena beda warna. Yang jelas nanti kalau kita terabas, benang kita akan mencolok banget ya di belakang ya. Contoh misal kalau kita terabas pasti hasilnya akan, nah benang kita akan terlihat seperti ini di belakang. Itu sangat tidak bagus banget ya, sangat melukai keindahan sol sepatu ya. Makanya untuk ini saya rapikan dulu ya. Makanya untuk agar rapi banget berarti kita harus benang yang sesuai ya. Tentunya kita harus punya stok benang yang banyak. Kalau kita tidak stok warna maksudnya. Kalau kita tidak punya stok warna benang yang banyak, kita akan kesusahan ya. Di sini warnanya kuning ya. Kuning agak tua ini. Kita harus memakai benang warna kuning. Di sini saya ada benangnya nih. Ya, benang warna kuning yang hampir mirip-mirip ya. Jadi kita memakai benang kuning ini namanya kuning drill ya, coklat drill malah ya. Pokoknya ini kuning ya. Itu pewarnanya saya pakai pewarna wantek yang coklat drill, jadinya seperti ini. Jadinya kuning ya. Oke, kita coba langsung aja. Ini benang nomor 9 ya. Cocok banget ya. Kuningnya cocok banget. Gak usah panjang-panjang karena hanya sampai sini saja. Jadi seperti ini ya. Untuk kuning kita pakai kuning. Untuk tengahnya itu putih, midsole kita pakai putih. Untuk bawahnya outsole-nya hitam, kita pakai hitam ya. Otomatis hasil jahitan kita akan istimewa. Jika istimewa, pelanggan puas, pelanggan akan merekomendasikan ke teman-temannya, keluarganya, atau siapapun ya yang membutuhkan jasa sol sepatu pasti akan merekomendasikan sol sepatu kita. Oke, dan ini ya tinggal 2 jahitan lagi ya untuk yang kuning ini. Sepatu akpol ya, ini terakhir. Nah, kita talikan. Masukkan talinya. Nah, seperti ini. Potong. Kita rapikan dulu, baru nanti saya akan perlihatkan hasilnya ya. Oke, ini sudah rapi dan hasilnya seperti ini ya. Ini untuk jahit yang bawah ya, yang ini bagian bawahnya ya.
Nah ini warnanya kuning. Dan untuk hitam kita pakai warna yang hitam agar apa? Agar tidak terlalu terlihat. Dan untuk bagian midsole ya kita pakai benang warna putih ya agar sesuai. Jadi seperti itu dan hasilnya akan sempurna. Oke ya, jadi itu tadi cara menjahit sepatu akpol ya, tata cara menjahit sepatu akpol dari outsole sampai ke midsole-nya ya. Dan semoga kawan-kawan yang punya sepatu seperti ini yang mirip itu bisa dijahit semuanya ya. Oke ya, saya Heri, video ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.